Halo, shalom teman-teman. Hari ini kita akan memulai untuk podcast yang pertama, sesuai dengan request-nya teman-teman. Ada dua segmen yang nantinya akan kita tampilkan di podcast hari ini. Yang pertama adalah segmen Sherlock. Itu tentang sharing teologi. Nah, jadi di sini nanti akan dijelaskan tentang hal-hal yang sering teman-teman pertanyakan dan sering aku pertanyakan juga tentang kenapa ya HKBP itu harus mengikuti aturan ini, harus mengikuti dokumen ini, dan sebagainya. Nah, nanti di segmen yang kedua akan ada lanjutan tentang bagaimana narasumber kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan pribadi tapi bingung mau tanya kemana. Nanti kami akan menampungnya dan teman-teman dapat melihat-lihat kira-kira, oh begini ya teologi HKBP yang selama ini saya pertanyakan, atau oh sebenarnya gereja saya tuh maksudnya begini. Nah, dari podcast ini kami berharap teman-teman akan mendapatkan banyak ilmu, akan mendapatkan banyak pengetahuan yang akan membantu teman-teman lebih mencintai gereja kita, yaitu gereja HKBP. Nah, hari ini teman-teman sudah ada narasumber yang bersama-sama dengan kita, narasumber yang sangat-sangat berkompeten, yang akan membantu teman-teman memberikan pemahaman kepada kita semua tentang banyak sekali pertanyaan kita. Teman-teman, sekarang sudah ada bersama-sama dengan saya seorang narasumber yang tidak perlu diragukan lagi kompetensinya, yaitu Bapak Pendeta Julius Tupak Marganda Simaremare MTH, yang merupakan seorang bapak dari dua putri cantik yang bernama Gladys Simaremare dan Gwen Simaremare, dan juga merupakan suami terkasih dari Ibu Pendeta Eva Panggabean yang juga MTH, teman-teman. Bapak Julius merupakan seorang dosen yang juga mengajar di Sekolah Tinggi Teologia, di mana Bapak tersebut dahulu menempuh pendidikan S1. Kemudian Pendeta Julius juga merupakan seorang lulusan S2 dari Luther Seminary yang berada di Minnesota, USA, Amerika. Dan saat ini juga sedang menempuh program doktoral. Kita doakan teman-teman semoga Bapak Julius segera lulus dari program doktornya dan menjadi narasumber dan memberikan kita ilmu-ilmu yang lebih mantap nantinya. Kita beri sambutan yang meriah dulu untuk Bapak Pendeta Julius Marmare. Tepuk tangan dong, Bang. Ya, teman-teman, seperti yang diketahui, mungkin teman-teman belum tahu, saya merupakan seorang calon pendeta LPP pertama, masih tahun pertama untuk melayani di HKBP. Jadi saya sama dengan halnya teman-teman yang merupakan kurang pengalaman, kurang banyak tahu tentang bagaimana dunia pelayanan di HKBP. Nah, saya ingin tanya Pak, pertama-tama sekali, Bapak pasti sudah melayani di banyak tempat, baik itu di lembaga ataupun di Huria. Apakah Bapak sudah pernah, saya yakin sudah pernah mungkin Pak, bertemu dengan kasus-kasus yang sesuai dengan tema kita hari ini Pak, tentang pernikahan? Entah itu kasus misalkan seperti ada yang keberatan ketika hendak menerima pemberkatan, atau dalam prosesnya yang kita tahu ada yang disebut mangalua dan sebagainya, ada masalah-masalah demikian yang Bapak temukan ketika Bapak masih melayani di Huria, Pak. Baik, mengenai pengalaman tersebut, sebagian besar memang berlangsung mengikuti pola yang sudah diaturkan oleh HKBP. Tetapi memang benar ada kasus-kasus tertentu, misalnya ketika pasangan yang berencana untuk menikah ini, salah satunya bukan berasal dari anggota jemaat HKBP. Bahkan juga pernah saya bertemu dengan yang berasal dari penganut agama lain. Nah, sehingga itu membutuhkan proses penjajakan, jadi tidak hanya memperkuat komitmen mereka, tetapi bagian yang tersulit memang adalah bagaimana di dalam iman dan doa berharap supaya pihak keluarga bisa memberikan paling tidak izin. Kalaupun mungkin merestui, ya namanya menyangkut perbedaan iman, saya pikir akan sangat berat di sisi orang tua. Tetapi paling tidak dalam pengalaman yang pernah saya dampingi, izin itu bisa diberikan. Dan dalam kasus-kasus yang lain juga saya pernah bertemu dengan pertanyaan, apakah kalau memang nanti saya diberkati, kami diberkati, apakah harus langsung diikuti dengan acara adatnya? Nah, itu juga terbuka kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu, tetapi yang pasti gereja HKBP berada dalam posisi kasih Kristus menjadi dasar
untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga bila ada faktor-faktor misalnya masalah ekonomi, masalah keuangan yang membuat acara mengadati itu belum bisa segera dilangsungkan, gereja HKBP selalu terbuka. Itu bisa dimulai dengan pemberkatan pernikahannya. Dan itu juga sah ya, karena secara undang-undang negara kita juga, setiap pernikahan yang sudah dilangsungkan mengikuti tata agama tertentu, itulah yang diakui sebagai pernikahan yang sah dan kemudian bisa dicatatkan oleh negara. Demikian sepintas yang bisa saya ingat dari pengalaman saya. Baik, Pak. Membicarakan tentang yang telah tadi Bapak sebutkan, saya jadi berangan-angan, Pak. Kemudian saya dan teman-teman di sini, editor dan produser kami juga berada di dalam rentang usia yang cukup ingin tahu, Pak, tentang bagaimana esensi pernikahan di HKBP itu sendiri. Bisakah Bapak jelaskan kepada kami sebenarnya bagaimana pertama-tama adalah esensinya? Mengapa di dalam HKBP sendiri ada beberapa step-step yang harus kami tempuh sebelum kami melangsungkan pernikahan? Mungkin itu boleh dijelaskan, Pak, supaya mungkin di sini editor dan produser juga akan mencatat, Pak, karena ini sangat penting untuk usia-usia seperti kami. Silakan, Pak. Baik, ketika kita berbicara tentang esensi pernikahan, tentu harus berangkat dari landasan iman kita ya sebagai orang Kristen, yaitu Alkitab. Dan Alkitab sendiri bercerita tentang bahwa inisiatif pembentukan keluarga dan secara spesifik pernikahan itu bukan berasal dari keinginan manusia. Tetapi itu adalah sesuatu yang dibangun dan dibentuk oleh Tuhan Allah. Saya pikir kita sudah akrab ya dengan kisah penciptaan manusia pertama, di mana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan inisiatif untuk mempersatukan mereka menjadi satu keluarga itu berasal dari Tuhan Allah. Dan dasarnya tentu adalah pertimbangan dari Tuhan Allah sendiri. Bahwasannya akan lebih baik kehidupan manusia ketika dia memiliki pendamping sepadan dan saling mengasihi berdasarkan kasih Tuhan. Jadi itu esensi yang paling dasarnya. Nah, lalu gereja kita melihat untuk mencapai tahapan-tahapan tersebut, maka tentu dimulai dengan ada bagian di mana seorang calon pengantin itu berkenalan dulu. Tetapi dalam proses perkenalannya tentu harus berangkat dari permohonan supaya Tuhan membimbing. Jadi penyerahan diri supaya Tuhan membimbing dalam proses pencarian jodoh ini, itu sangat ditekankan. Jadi ketika kita nanti dipertemukan dan kita meyakini itu adalah tuntunan dari Tuhan Allah, tentu proses perkenalannya, yang kadang-kadang di masa sekarang lebih sering disebut pacaran lah ya, itu akan selalu berada dalam kesadaran mereka ini bertemu tidak hanya gara-gara dorongan dari diri masing-masing secara pribadi, tetapi sama seperti manusia pertama tadi, itu adalah sebuah rencana yang sedang dibimbing oleh Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian cara mereka dalam memperkenalkan diri tidak hanya saling mengenal antara si laki-laki dengan si perempuan, itu pasti akan berkembang juga dengan keberanian untuk saling mengenal keluarga mereka masing-masing. Apakah orang tuanya masing-masing, keluarganya masing-masing. Dan disitulah nanti bila sudah ada kesepakatan tersebut, biasanya akan ada percakapan yang lebih serius. Dan bila itu sudah terjadi, maka di gereja HKBP akan ada tahapan-tahapan yang disebut yang pertama sekali martupol. Dari kata tupol ya, artinya itu bertemu secara langsung kedua belah pihak keluarga. Jadi tidak lagi hanya si pemuda dan si pemudi yang bertemu. Tidak hanya antar martabak lagi ya Pak, iya, sudah keluarga. Sudah keluarga. Dan di acara martupol itu penekanan utamanya adalah memastikan bahwasanya si pemuda dan si pemudi adalah memang warga jemaat HKBP. Lalu yang kedua memastikan bahwa mereka berdua ini yang berencana untuk menjalin dan menerima pemberkatan Tuhan Allah menjadi sebuah keluarga, itu tidak memiliki masalah hubungan dengan pihak lain yang belum tuntas. Belum ada mantan-mantan yang bermasalah gitu ya Pak, harus dijelaskan. Iya, jadi itu sebabnya
pada acara martupol itu akan ada bagian pelaksana yang memimpin acara partupolon itu akan menanyakan kepada calon dan juga kepada pihak keluarganya, apakah masih ada hubungan yang belum tuntas. Dan setelah itu terjadi, akan diterbitkanlah surat ke gereja masing-masing, ke gereja pihak si pemuda maupun gereja pihak si pemudi, supaya rencana pernikahan mereka itu diwartakan. Dan waktunya juga ada, yaitu rata-rata itu 2 minggu ya, jadi lebih kurang 14 hari. Tujuannya satu, supaya siapapun yang mendengarkan informasi tersebut dan merasa keberatan, itu masih punya waktu untuk mengklarifikasinya. Oh, jadi kalau ada mantan yang masih keberatan, ada permasalahan yang belum selesai, di rentang waktu 14 hari itulah dipatakas ya Pak, dijelaskan bagaimana. Benar. Iya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memastikan betul-betul mereka itu sudah jujur dan siap untuk menempuh kehidupan bersama ya, sebagai pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga tahapan yang berikutnya dan menjadi puncak dari pernikahan itu adalah ibadah pemberkatan pernikahannya. Nah, disitulah nanti mereka betul-betul diajak untuk menjawab dan mengikrarkan melalui jawabannya ya. Apakah kamu akan setia? Ditanyakan kepada pihak laki-laki maupun perempuan dengan berbagai kondisi-kondisi yang mungkin akan dihadapi setelah pernikahan. Intinya pertanyaan itu adalah, masihkah kamu nanti akan tetap bertahan dengan pernikahanmu, bertahan dengan kasihmu sebagai anugerah dari Tuhan Allah kepada kalian berdua. Di situ bisa kita lihat esensi apa yang dilakukan oleh gereja HKBP dalam pembentukan pernikahannya. Sebelum menuju pertanyaan soal pemberkatan Pak, saya ingin tanya juga, karena saya sempat berpikir juga, saya tidak tahu apakah seluruh gereja atau gereja-gereja yang lain juga melakukan yang disebut dengan konseling pranikah, yang mana yang itu dilaksanakan di HKBP sebelum seorang laki-laki dan perempuan akan menuju ke pemberkatan pernikahan. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, sebenarnya konseling pranikah ini pertama adalah apakah itu harus diikuti, dan jika tidak bagaimana, itu yang pertama. Dan kedua, sebenarnya topik-topik apa yang biasanya dibawakan di dalam konseling pranikah dan tujuannya apakah untuk dilaksanakan konseling pranikah itu sendiri, Pak? Ya, baik. Dalam tata cara menurut gereja HKBP sendiri, konseling pranikah itu sudah bisa dilangsungkan sejak dari saat ketika martupol tadi ya, sampai menjelang pemberkatan pernikahan. Jadi ada beberapa, itu kan kadang-kadang ada banyak faktor ya yang mempengaruhi, mungkin jumlah tatap muka konseling pranikahnya itu akan bisa beragam. Misalnya bisa saja nanti acara pemberkatannya itu berlangsung di lokasi gereja salah satu dari orang tua. Sehingga nanti yang memberkati itu juga mungkin tidak punya waktu untuk melakukan tatap muka langsung, tergantung kepada kesediaan waktu juga dari si calon mempelai laki-laki dan perempuan. Tetapi biasanya itu menjelang minggu, ya ini kan ada 14 hari ya, 7 hari menjelang pemberkatan pernikahan, disitulah biasanya diupayakan terjadi percakapan pastoral konseling yang sangat intens ya kepada mereka. Nah, lalu biasanya apa yang menjadi konten ya percakapan konseling pranikah tersebut? Tentu yang pertama adalah menekankan kembali komitmen mereka. Apakah mereka betul-betul nanti sudah siap menerima konsekuensi untuk mempertahankan karunia Allah, yaitu mereka saling mencintai dan menjalaninya nanti sebagai pasangan suami istri. Bisa kita bayangkan ya, kalau dalam pernikahan, apalagi kalau di HKBP itu sudah jelas dan tegas gereja HKBP itu tidak menerima dan tidak mengizinkan terjadinya perceraian, karena landasan Alkitabiahnya juga seperti itu ya. Tuhan Yesus sendiri ketika pernah ditanyakan oleh para pemuka agama Yahudi mengatakan, ya perceraian itu hanya terjadi karena kekerasan hati manusia. Tuhan Allah sendiri tidak pernah berkenan terhadap perceraian. Nah, sehingga bisa kita bayangkan sebuah pernikahan itu berarti
setelah menikah, orang yang pertama sekali kita pandang ketika bangun tidur adalah wajah pasangan kita. Dan wajah terakhir yang juga akan kita pandangi pada hari itu juga adalah pasangan kita. Apa yang akan terjadi ketika seseorang mulai tidak lagi merasakan kebahagiaan ketika menatap wajah pasangannya? Dan itu akan berlangsung tidak hanya hitungan hari, tetapi bisa sampai puluhan tahun selama usianya dikaruniakan Allah untuk hidup di dunia ini. Sehingga keputusan untuk menikah itu memang harus berangkat dari komitmen yang sudah bulat, tekad yang sudah penuh. Bahwasannya ini adalah memang jodoh yang sudah dituntun Tuhan, sehingga mereka bertemu menjadi satu pasangan suami istri. Itu biasanya yang menjadi penekanannya. Lalu yang berikut adalah tentu adalah bagaimana kehidupan sosialnya juga ya dalam rangka membina keutuhan rumah tangga. Karena dalam pernikahan dalam konteks budaya manapun, kita akan selalu berinteraksi juga dengan keluarga asal kita. Orang tua kita, bapak ibu mertua kita, sepupu, dan semuanya ini. Dan akan begitu banyak peluang-peluang terjadi kesalahpahaman dalam interaksi kita dengan mereka. Sehingga ini yang perlu diingatkan kembali, hal-hal apa yang harus sebaiknya dihindari. Misalnya, ya memberikan bantuan tanpa sepengetahuan pasangan kepada anggota keluarga sendiri, itu yang sering disebut martangan pudi. Itu yang selalu diingatkan, jangan sampai ada hal-hal yang disembunyikan dalam kehidupan rumah tangga itu tadi. Karena itu nanti berpotensi untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka ke depan. Jadi yang paling utama kembali adalah supaya pasangan ini nanti betul-betul berada dalam kebulatan tekad menyerahkan diri untuk dituntun dan diberkati Tuhan. Saya udah agak-agak mulai berpikir nih Pak tentang rahasia saya sebenarnya ada banyak sekali. Berarti ketika saya nanti mungkin akan menemukan sosok yang tepat, saya sudah menjadi berpikir kembali nih Pak. Apakah saya siap untuk membagikan rahasia itu, berkomunikasi secara jujur untuk kelangsungan rumah tangga ke depannya? Karena ternyata itu hal yang sangat esensial dan berat ya Pak untuk dilakukan dua orang yang nantinya akan menjadi satu sebelum menerima pemberkatan pernikahan. Nah, ada pertanyaan selanjutnya Pak tentang pemberkatan pernikahan ini. Mungkin ada beberapa teman-teman atau juga kita sendiri bahkan melihat saudara kita ketika di pemberkatan pernikahan melakukan tukar cincin, Pak. Tapi ada juga yang saya ketahui dan pernah saya lihat juga ada pertukaran cincin yang justru dilakukan ketika proses martupol. Ini sebenarnya bagaimana Pak untuk di HKBP sendiri, bagaimanakah liturgi berbicara tentang hal itu Pak? Ya, kalau dalam tata ibadah pemberkatan pernikahan sendiri mengikuti agenda HKBP, tidak tertulis secara eksplisit di sana tentang adanya mata acara tukar cincin. Nah ini kadangkala menjadi sebuah perkembangan mungkin ya, ada pengaruh dari budaya atau pengaruh dari gereja lain yang dianggap bisa memperkuat pemaknaan terhadap acara pernikahan tersebut. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari esensi liturginya sendiri, kita perlu juga mewaspadai dan berhati-hati supaya jangan seolah-olah cincin pernikahan itu menjadi satu-satunya tanda yang kelihatan dari pernikahan itu. Bisa kita bayangkan kalau satu saat cincinnya memudar, jangan-jangan jadi muncul nanti dugaan, wah ini sebuah pertanda dari Tuhan bahwasannya cinta kasih kami sedang memudar. Belum lagi kalau kadang-kadang terjadi juga accident ya. Kadang-kadang cincin itu bisa saja hilang atau dicuri orang. Lalu atau ketinggalan di rumah ya Pak? Ketinggalan di rumah, apakah itu juga nanti akan menjadi sebuah pertanda bahwasanya rumah tangga itu akan digoncang oleh prahara. Bahkan dalam acara pemberkatan pernikahan sendiri pun pernah ada kasus-kasus tertentu di mana cincinnya ya mungkin karena begitu bahagia dan gugupnya ketika ingin disematkan ke jari itu malah terjatuh. Lalu apakah itu kita akan mengatakan wah ini tanda-tanda rumah tangga ini tidak akan bahagia.
Nah, ini yang ingin dihindari, dan saya pikir dalam beberapa kali diskusi di rapat pendeta HKBP sudah ada keputusan bersama yang mengatakan sebaiknya bila ingin melakukan acara tukar cincin itu dilangsungkan pada saat acara martupol saja. Sehingga itu nanti orang jadi makin mengetahui bahwasannya cincin itu menjadi sebuah sekedar pengingat tetapi bukan menjadi penentu dari pernikahan itu sendiri. Demikian. Okay. Bagaimana tentang tradisi yang lainnya, Pak? Tradisi sungkeman atau seperti meminta restu kepada orang tua setelah dua mempelai ini menerima pemberkatan nikah. Karena saya sendiri pernah melihat di beberapa tempat begitu, Pak, ada yang mempersilakan, pendetanya mempersilakan supaya mempelai laki-laki dan perempuan meminta doa restu kepada kedua orang tua mereka. Ya. Nah, kembali kalau kita ikuti nanti tata ibadah pemberkatan pernikahan di HKBP itu secara eksplisit tidak ada tertuang sebuah momen khusus di mana kedua mempelai akan pamit atau meminta izin dan restu dari orang tua di dalam kebaktian. Mengapa? Karena berangkat dari kesadaran ketika ibadah ini sudah terjadi, liturgi dalam pemahaman teologi HKBP adalah pelayanan Allah. Jadi begitu ibadah sudah dimulai, yang terjadi di situ adalah interaksi Tuhan Allah dengan umatnya. Sehingga sangatlah kurang tepat ketika Allah sudah melakukan pelayanannya tiba-tiba diinterupsi dengan aktivitas sosial manusia. Bukankah sebenarnya peluang untuk itu ada ya? Misalnya kalau kita ikuti budaya Batak, itu selalu dimulai dengan acara Marsi Buha-Buhai ya, pada hari pemberkatan pernikahan. Nah, kadang-kadang di acara Marsi Buha-Buhai itu kan adalah acara makan bersama dari kedua pihak keluarga, dan kadangkala disitulah menjelang berangkat ke gereja sering diadakan pertukaran bunga. Jadi nanti calon mempelai perempuan menyematkan bunga ke jas, ya, ke pakaian calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai laki-laki menyerahkan krans bunga, ya, bunga pangku, bunga tangan yang indah kepada calon mempelai perempuan. Lalu disitulah mereka juga sebenarnya punya peluang yang sangat besar untuk pamit kepada orang tua masing-masing. Karena kan justru dalam acara menyerahkan bunga itu mereka akan maju, ya. Maju, dan di situ kalau kita lihat secara simbolik mereka melangkah menjauh dari orang tua mereka kan untuk bisa saling melakukan pertukaran bunga tadi. Jadi saya pikir seandainya itu bisa dimaksimalkan dengan baik dan dimaknai dengan baik, tidak begitu dibutuhkan lagi acara sungkeman di dalam sebuah kebaktian. Karena kembali tadi liturgi itu adalah ketika Allah melakukan pelayanan kepada umatnya secara spesifik, ingin memberkati mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Demikian sebenarnya kalau kita lihat dari liturgi HKBP. Berarti seharusnya itu tidak perlu dilakukan lagi di dalam liturgi pemberkatan pernikahan, ya Pak. Karena ya berdasarkan yang tadi Bapak katakan, ya memang esensinya sudah pelayanan dilakukan oleh Allah. Maka sebaiknya kita tidak lagi mengambil bagian yang tidak seharusnya kita lakukan di dalam liturgi itu. Iya. Sepertinya saya punya banyak pertanyaan, Pak, karena memang usia saya ini cukup berkaitan dengan jelas tentang tema hari ini, tentang pernikahan. Saya bertanya, Pak, sekarang ini ketika kita melihat di dalam Instagram, di TikTok dan sebagainya, banyak sekali orang-orang yang melangsungkan pernikahan di aula atau aula hotel atau juga di outdoor, Pak. Misalkan seperti di Danau Toba, ya, kalau dekat dari Sumatera di Danau Toba, tapi sekarang banyak yang di Bali, di pinggir-pinggir pantai. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, mengapa di HKBP sendiri masih belum menerima dilakukannya pemberkatan pernikahan di luar gedung gereja, Pak? Baik, ini mungkin akan sangat lekat juga dengan penghayatan HKBP terhadap sejarah penginjilannya, ya. Jadi sejarah penginjilan itu selalu ditandai dengan pargodungan sebagai sentral dan pusat pelaksanaan misi. Misi pekabaran Injil, misi pengajaran, dan juga aksi-aksi diakoni sosial kepada masyarakat sekitarnya.
Di samping itu juga secara liturgis, Bait Allah itu punya pemahaman yang unik bagi gereja HKBP, yaitu menjadi sebuah tempat di mana Tuhan Allah menyatakan dirinya dan juga hadir ya dalam persekutuan dengan umatnya. Itu makanya seperti gedung gereja HKBP itu akan selalu ada tahapan-tahapan setelah pembangunan, itu nanti akan ada semacam tata ibadah penyanabisan gedung gereja itu yang sering disebut dengan mangopoi. Dan di dalam proses itulah diharapkan gedung gereja itu berfungsi sebagai sentrum atau pusat pelayanan. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang ibadah, bagi gereja HKBP, ibadah itu adalah pelayanan Allah. Tempatnya di mana? Tempat yang kita pahami dalam iman kita sebagai bait Allah, pergodungan itu. Sehingga ini juga yang membedakan kita dengan aliran-aliran kekristenan lain yang pemahaman mereka hanya fokus kepada pernyataan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku akan hadir di sana. Demikian Yesus pernah bersabda. Tetapi kalau kita telusuri lebih mendalam lagi, justru kehadiran Allah itu selalu berada dalam dimensi ruang, waktu, dan tempat. Sehingga kalau kita perhatikan perintah Allah untuk membangun kemah suci, perintah Allah untuk membangun bait suci, itu bukan untuk menyatakan Allah hanya hadir di gedung gereja, tetapi Allah ingin memproklamirkan ada tempat-tempat tertentu di mana Allah memilih dan berkenan menjadikan itu menjadi pusat kegiatan Allah melayani umatnya. Dan disitulah kita bisa melihat mengapa sebaiknya termasuk acara pemberkatan perkawinan itu dilangsungkan di pergodungan dan sebaiknya tidak digunakan di tempat-tempat umum lainnya karena dasar penghayatan kita tadi. Saya memahami mungkin jadi mulai mengerti bagaimana, ya memang benar sih Pak. Kalau saya pikirkan secara awam, mungkin saya tidak terlalu awam tapi masih termasuk awam karena saya masih baru mulai pelayanan. Bagaimana pernikahan ini memang dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral. Oleh karena itu mungkin untuk teman-teman nanti yang khususnya kita jemaat HKBP yang berusia matang yang sedang memikirkan mau melakukan pernikahan di mana tidak usah repot-repot karena memang bersyukurlah kita teologi kita memahami bahwa memang kita sangat memegang erat bahwa ya memang disitulah tempat yang diperkenankan Allah ya Pak. Tidak seluruh tempat bisa ya kita mau menikah di sini silakan, tidak bisa demikian ya Pak. Karena ya itu tadi yang telah Bapak katakan secara teologinya demikian dan mungkin teman-teman juga mulai berpikir seandainya harus menikah di luar kota dan sebagainya itu lebih banyak biayanya teman-teman. Jadi bersyukurlah kita bisa melaksanakan pernikahan itu pemberkatannya di gereja saja, tidak perlu menyewa aula-aula hotel teman-teman.